Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Yang mau kaos ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Cerita ini lanjutan part 1. Selamat menyaksikan. Sejak cermin baru itu tergantung di ruang tengah, rumah tua di desa Sukamerta tak pernah benar-benar sunyi. Meski terlihat bersih dan berkilau, udara di sekitarnya selalu terasa lebih dingin. Indra sering merasa seolah ada sepasang mata yang mengawasinya, bukan dari sudut ruangan, melainkan dari balik permukaan kaca. Setiap pagi, Indra bangun dengan rasa berat di dada. Ia masih mendengar suara Rara dalam mimpinya, memanggil namanya dari balik kaca. Setiap pagi, Indra bangun dengan rasa berat di dada. Ia masih mendengar suara Rara dalam mimpinya, memanggil namanya dari balik kaca. Namun saat terjaga, yang ia lihat hanyalah bayangannya sendiri di cermin, tampak pucat dengan lingkar hitam di bawah mata, seolah hidupnya perlahan terkuras. Ada yang lihat cahaya merah dari rumah Indra. Kudengar juga suara perempuan menangis, bercampur tawa. Warga desa mulai membicarakan hal aneh. Beberapa orang mengaku melihat cahaya merah menyala dari rumah Indra pada tengah malam. Ada pula yang bersumpah mendengar suara perempuan menangis bercampur tawa lirih, seperti dua emosi yang terperangkap dalam satu tubuh. Indra mencoba menutupi cermin itu dengan kain hitam. Indra mencoba menutupi cermin itu dengan kain hitam. Namun, setiap kali ia bangun tidur, kain tersebut selalu jatuh ke lantai, basah oleh cairan merah yang berbau besi. Cermin itu seolah menolak untuk disembunyikan, menuntut untuk selalu dilihat. Aku di sini. Pada suatu malam, Indra melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Di dalam cermin, bayangannya tersenyum lebih lebar dari yang seharusnya. Bibir refleksi itu bergerak sendiri, membentuk kata-kata yang tak keluar dari mulut Indra. Aku di sini. Pak Sari, Memecahkan cermin lama telah membuka ruang baru. Arwah Ratna memang pergi, tapi cermin baru telah... Indra memanggil Mak Sari kembali. Dengan wajah pucat, nenek itu mengatakan bahwa memecahkan cermin lama telah membuka ruang baru. Arwah Ratna memang pergi, tapi cermin baru telah memilih penghuni yang lebih kuat, jiwa yang terikat oleh cinta dan rasa bersalah. Rara tidak sepenuhnya mati. Jiwanya terjebak di dalam cermin, berbagi ruang dengan sesuatu yang lahir dari kesedihan Ratna. Mak Sari menjelaskan bahwa Rara tidak sepenuhnya mati. Jiwanya terjebak di dalam cermin, berbagi ruang dengan sesuatu yang lahir dari kesedihan Ratna. Jika cermin itu dihancurkan lagi, Rara akan lenyap selamanya. Jika dibiarkan, Rara akan perlahan menjadi bukan dirinya sendiri. Rara, kembalilah. Aku mohon. Malam berikutnya, Indra duduk di depan cermin hingga fajar.
Ia berbicara pada pantulan itu, memohon agar Rara kembali. Perlahan, tangan muncul dari dalam kaca. Tangan pucat dengan kuku hitam menempel di permukaan cermin, meninggalkan bekas darah segar. Wajah Rara muncul, terdistorsi, seolah tertekan dari balik air. Air matanya bercampur darah dan suaranya terdengar ganda. Suara Rara dan suara Ratna menjadi satu. Ia berkata bahwa di dalam cermin tidak ada waktu, hanya penyesalan yang berulang tanpa akhir. Ingatanmu palsu. Akulah yang menderita. Kalian semua pantas mati atas apa yang terjadi padaku. Rara mengaku bahwa ia perlahan lupa siapa dirinya. Kenangan tentang Indra memudar, digantikan ingatan tentang kesakitan Ratna, tentang tuduhan, tentang kematian yang tak adil. Semakin lama ia di dalam cermin, semakin ia merasa layak untuk membenci dunia luar. Jadi ini maksudnya. Aku harus memberikan jiwaku untuk keseimbangan. Indra menyadari kebenaran yang mengerikan. Cermin itu bukan penjara, melainkan pintu. Dan pintu itu membutuhkan satu jiwa di luar untuk menukar satu jiwa di dalam. Hanya dengan pengorbanan, keseimbangan bisa tercipta. Aku tersenyum lembut, seperti Rara yang dulu kau kenal. Pada malam terakhir, Indra membersihkan rumah dan menyalakan lilin di sekeliling cermin. Ia menatap pantulannya sendiri, melihat bayangan Rara berdiri di belakangnya. Kini tersenyum lembut, seperti Rara yang dulu ia kenal. Selamat tinggal. Indra mengucapkan perpisahan. Saat ia menyentuh permukaan kaca, tubuhnya terasa ringan, sementara rasa dingin merambat dari ujung jari hingga ke jantung. Cermin itu berdenyut, seolah hidup, menelan Indra perlahan tanpa suara. Tak ada yang tahu bahwa di dalam cermin kini berdiri Indra, mengetuk pelan, menunggu untuk dilihat. Pagi harinya, warga desa melihat seorang perempuan keluar dari rumah tua itu. Rara. Ia tampak sehat, namun matanya kosong, memantulkan kilau merah samar saat terkena cahaya matahari. Tak ada yang tahu bahwa di dalam cermin kini berdiri Indra, mengetuk pelan, menunggu untuk dilihat. Siapapun yang berdiri di depan cermin terlalu lama akan melihat bayangan Indra tersenyum dari balik kaca. Rumah itu kembali tenang. Namun siapapun yang berdiri di depan cermin terlalu lama akan melihat bayangan Indra tersenyum dari balik kaca. Dan jika mereka mendengar bisikan halus yang memanggil nama mereka, itu bukanlah angin, melainkan penghuni dalam cermin yang sedang mencari pengganti. Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kebenaran itu sebenarnya sudah muncul sejak awal. Hanya saja Indra terlalu mencintai Rara untuk menyadarinya. Tak
Tak pernah sekalipun Rara terlihat di foto masa kecil. Tak ada keluarga yang pernah datang menjenguk. Dan setiap kali ditanya tentang masa lalunya, Rara selalu menjawab dengan cerita yang berubah-ubah, seolah kenangan itu tidak pernah benar-benar ada. Indra baru menyadarinya ketika membuka kembali dokumen pernikahan mereka. Nama Rara memang tercatat, namun kolom asal-usul keluarga kosong. Tak ada akta lahir, tak ada saksi dari pihak Rara. Semua terasa sah, namun sekaligus mustahil. Seakan-akan Rara hanya muncul begitu saja di dunia Indra. Mak Sari akhirnya mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikannya. Ia mengatakan bahwa Ratna, perempuan yang mati di depan cermin bertahun-tahun lalu, tidak pernah punya anak perempuan. Yang ada hanyalah satu makhluk yang lahir dari darah, cermin, dan kesedihan. Pantulan yang ingin menjadi manusia. Makhluk itu disebut anak kaca, roh yang tercipta ketika seseorang mati dengan dendam sambil menatap bayangannya sendiri. Anak kaca tidak bisa hidup sendiri. Ia harus mengambil identitas manusia, mencintai dan dicintai agar bisa bertahan di dunia nyata. Rara adalah anak kaca itu. Ia keluar dari cermin bertahun-tahun lalu, memilih Indra karena pria itu memiliki satu kelemahan fatal, rasa bersalah yang dalam dan cinta yang buta. Sejak pertemuan pertama mereka, Rara tidak pernah benar-benar memantul sempurna di cermin. Selalu sedikit terlambat, selalu sedikit salah. Semua kejadian di rumah tua bukanlah karena Ratna, melainkan karena Rara sendiri. Cermin berdarah itu bereaksi terhadap kehadiran asalnya. Setiap noda merah, setiap bisikan adalah usaha Rara untuk mengingat siapa dirinya yang sebenarnya dan untuk membuka pintu pulang. Indra teringat satu hal mengerikan. Sejak tinggal di rumah itu, ia tak pernah melihat Rara terluka parah. Goresan di lengannya tak pernah meninggalkan bekas. Darah yang menetes selalu menghilang. Karena darah itu bukan darah manusia, melainkan sisa bayangan yang meniru kehidupan. Saat Indra memecahkan cermin lama, yang ia hancurkan bukan penjara Ratna, melainkan jangkar Rara di dunia nyata. Itulah sebabnya Rara masuk ke dalam cermin baru. Bukan karena ia ditarik, tapi karena ia kembali ke asalnya. Ketika Indra menukar dirinya dengan Rara, pertukaran itu sebenarnya tidak seimbang. Rara bisa keluar karena ia tak pernah sepenuhnya manusia. Sementara Indra yang berdarah, bernapas, dan memiliki jiwa utuh menjadi makanan sempurna bagi dunia di balik kaca. Di akhir cerita, cermin di rumah itu memperlihatkan sesuatu yang tak pernah dilihat sebelumnya. Bukan Indra, bukan Rara, melainkan bayangan seorang anak kecil yang tersenyum dengan mata merah dan tangan berlumur darah. Pantulan baru yang sedang belajar menjadi manusia. Dan sejak malam itu, Desa Sukamerta mulai kehilangan orang-orang yang jatuh cinta terlalu cepat pada seseorang yang tak pernah benar-benar punya pantulan.